Sektor listrik. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, PT PLN Persero mampu mencatat sejumlah peningkatan dalam kinerja perseroan. Di antaranya berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 181,638 GWh pada TW3 tahun 2020. Angka penjualan tersebut tumbuh 0,6% dari 180,570 GWh pada periode yang sama tahun lalu. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, PT PLN Persero mampu mencatat sejumlah peningkatan dalam kinerja perseroan. Di antaranya, berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 181,638 GWh pada TW3 tahun 2020. Angka penjualan tersebut tumbuh 0,6% dari 180,570 GWh pada periode yang sama tahun lalu. Hal ini menjadikan penjualan tenaga listrik PLN sampai dengan September 2020 mencapai sebesar 205,1 triliun. Peningkatan penjualan listrik pada sektor rumah tangga dan industri pertanian serta industri UMKM ikut mendorong pertumbuhan penjualan yang positif. Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk pembebasan tagihan rekening listrik dan keringanan biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga subsidi yang diperpanjang hingga bulan Desember 2020. Dan sebelumnya, stimulus listrik ini berlaku selama 6 bulan, yaitu April sampai dengan September 2020. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti di masa pandemi, perseroan tetap terus melakukan upaya efisiensi biaya usaha. Selama TW3 tahun 2020, biaya pokok penyediaan tenaga listrik atau BPP perseroan sebesar 1.340 per kWh. Angka ini lebih rendah 48 per kWh atau 3,4% dibanding BPP di periode yang sama tahun lalu sebesar 1.388 per kWh. Kedua, pada sektor air, Perumda Air Minum Tirta Mayang, Kota Jambi terkena dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangannya di akhir tahun buku 2020. Kendati demikian, manajemen optimis bakal ada perbaikan di masa mendatang dan usaha untuk memajukan layanan lebih baik lagi. Saat berbicara di hadapan Dewan Juri Top BUMD Awards 2021, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang, Dwike Riantara, menyatakan bahwa penyebab merosotnya pendapatan perusahaan adalah wabah virus corona hingga saat ini. Dia menyebutkan bahwa tahun 2020 merupakan situasi yang sulit bagi semua sektor, tak terkecuali dengan perusahaan pengelola air minum, sebab sejumlah sektor industri yang menunjang pendapatan perusahaan air minum terkena dampak pandemi COVID-19. Memang tahun 2020 itu merupakan situasi yang sulit bagi semua sektor, termasuk sektor pengolahan air minum, walaupun dalam indikasinya konsumsi air pada masa pandemi itu meningkat, karena orang lebih banyak di rumah. Terjadi juga penurunan konsumsi air misalnya di sektor komersial bisnis. Ini tak hanya terjadi di Jambi, tapi kita tahu di semua kota, hampir 80% seluruh perusahaan air minum di Indonesia, kata dia. Perumda Air Minum Tirta Mayang mencatat rugi di tahun buku 2020 sebesar 14,092 miliar sebelum laba 16 miliar pada tahun 2019. Penyebaran virus corona telah membuat banyak orang lebih memilih berdiam diri dan bekerja di rumah pada awalnya, sehingga kebutuhan konsumsi air bersih semakin meningkat di sambungan rumah tangga. Tak hanya berhenti di situ saja, pandemi COVID-19 telah menekan ekonomi sebagian masyarakat di Indonesia. Penyebabnya, mayoritas sektor industri lebih memilih untuk menutup sementara operasional bisnis, bahkan lebih dari itu ada yang harus rela memberhentikan para karyawan. Melihat kondisi masyarakat Kota Jambi, terutama pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mayang, menyebabkan manajemen melakukan pengaturan atas pendapatan yang seharusnya. Ada kontribusi yang harus kami berikan dengan penggratisan pembayaran air minum hingga mencapai
3,3 miliar, tutur dia. Selanjutnya, perusahaan umum daerah itu juga tak tinggal diam melihat kondisi ekonomi masyarakat Jambi terkena dampak pandemi COVID-19. Sebagai perusahaan yang sahamnya milik Pemkot Jambi, manajemen tergerak untuk menyalurkan bantuan dalam berbagai cara guna merealisasikan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Direktur Keuangan PGN, Ari Nobelta Kaban mengungkapkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi PGN karena tidak pastian kondisi global dan nasional akibat pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada kinerja PGN selama tahun 2020. Meskipun demikian, PGN tetap berhasil melaksanakan berbagai penugasan pemerintah dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mengedepankan komitmen HSSE dan aspek safety. Keuangan tahun 2020 yang mengalami kerugian terutama disebabkan oleh faktor eksternal seperti sengketa pajak mengenai PPN pada periode tahun 2012-2013 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui upaya hukum peninjauan kembali, dan telah terdapat putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember tahun 2020 sebesar 278,4 juta. Manajemen telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja perusahaan, antara lain untuk sengketa pajak di Mahkamah Agung, ungkap Ari mengutip keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu pada tanggal 10 bulan 4 2021.